Diawali dengan proses pemakaman Han Ji-young, sementara Suster Emma tiba-tiba mengingat pada saat terjatuhnya Han Ji-young dari lantai 2. Dia pun langsung melaporkan ke kantor polisi. Dia mengatakan pada saat kejadian dia melihat Seo Hee-so dan ada seseorang yang tergeletak bersama dengan Han Ji-young. Namun orang tersebut menghilang saat Suster Emma pergi untuk mencari pertolongan. Di saat polisi menyelidiki keluarga Hee-won, Hee-so mengatakan tidak mengingat apapun setelah bertemu Han Ji-young. Di sisi lain, Se-hyun pun mengatakan bahwa Ji-young terkena serangan jantung hingga terjatuh. Dan Jin-ho pun saat diinterogasi mengatakan semua orang yang ada di rumah Hee-won memiliki keinginan untuk menghilangkan nyawa Ji-woong. Cerita pun kembali di saat sebelum terjatuhnya Ji-young. Ji-young terlihat sedang memilih orang untuk melakukan pekerjaan kejamnya. Terlihat Lee Hye-jin diikuti oleh seseorang yang berbadan besar. Dia adalah orang suruhan Ji-young untuk menyakiti Lee Hye-jin. Namun akhirnya Lee Hye-jin berhasil melarikan diri dari kejaran pria itu. Lee Hye-jin mengadukan hal itu kepada Seo Hee-so. Hee-so menyuruh Lee Hye-jin untuk pergi ke kantor polisi. Di sisi lain, pada saat 10 hari sebelum Ji-young terjatuh, Jin-ho mendapatkan telepon dari kantor polisi bahwa Hwang Chu-chang telah meninggal. Dan Se-hyun pun mengetahui hal itu. Dia memberitahu Hee-so bahwa itu adalah ulah Ji-young. Sementara Direktur Han melihat berita Han Ji-ho tersebar di media bahwa dia pecandu alkohol. Jin-ho pun mengatakan pada ayahnya bahwa Ji-young penyebab seseorang telah kehilangan nyawanya. Namun Pak Han tidak mempercayai Jin-ho. Setelah itu Jin-ho pun bertemu dengan Ji-young. Ji-young memperingatkan Jin-ho untuk tidak mencampuri urusannya jika telah mengetahui sifat aslinya. Kemudian Lee Hye-jin pun bertemu dengan Ji-young. Dia memperkenalkan diri sebagai guru les Hanjun. Atas rencana dari Hee-so, Lee Hye-jin kembali ke rumah Hee-won dan bermaksud untuk melindunginya. Lee Hye-jin mencegah Ji-young pergi. Dia menanyakan apa benar Ji-young menyuruh orang untuk menghilangkan nyawa dirinya. Tanpa menyembunyikan apapun, Ji-young membenarkan dan menyuruh Lee Hye-jin untuk menyakiti Hee-so agar dia bisa memiliki Hanjun. Di sisi lain, Jin-ho memberi perintah kepada Song Tae untuk menghilangkan nyawa Ji-young dengan membayar kalung rubi biru kepadanya. Song Tae terlihat kaget mendengar itu. Sementara Se-hyun dia mengumpulkan dewan direksi untuk memberitahu perbuatan Han Ji-young. 5 hari sebelum Ji-young meninggal, Han Jin-hui mengikuti kajian bersama Suster Emma menggantikan Hee-so. Sementara Se-hyun dia mengakui bahwa dirinya penyuka sesama jenis kepada Jin-ho. Se-hyun berencana akan melakukan wawancara dengan media. Dia ingin melakukan itu sebelum dia memimpin grup Hee-won. Jin-ho kaget mendengar itu, namun dia memutuskan untuk tidak bercerai dan melarang Se-hyun untuk melakukan wawancara karena dia akan menerima Se-hyun. Di sisi lain, Hee-so memberitahu Ji-young bahwa dia akan mengirim Hanjun ke Boston. Ji-young tidak menerima itu dan akan membawa Hanjun. Selain itu, Ji-young pun menyewa perawat khusus untuk Direktur Han, namun Se-hyun menyuruhnya untuk pergi. Keluarga Han pun mengadakan pertemuan tanpa Ji-young. Hee-so mengumumkan bahwa dirinya akan mengajukan perceraian kepada Ji-young. Han Ji-ho mengumumkan bahwa dirinya akan mendukung Se-hyun untuk menjadi direktur dan memberikan sahamnya untuknya. Hee-so pun mengatakan hal yang sama dengan Jin-ho. Kemudian disusul oleh Han-soo dengan terpaksa semua orang pun mengikuti Jin-ho karena mereka akan melawan Ji-young. Sementara Se-hyun memberitahu Direktur Han tentang perbuatan Ji-young. Setelah Se-hyun kembali bergabung dengan keluarga Han, Jin-ho memberitahu Buyang bahwa Ji-young tidak memiliki darah keluarga Hee-won. Mendengar itu Buyang marah besar. Setelah Hanjun keluar dari sekolahnya, orang suruhan Ji-young membawa secara paksa Hanjun dari Lee Hye-jin.
Lee Hye-jin berusaha menghubungi Hiso namun tidak berhasil karena Hiso pada saat itu sedang menemui adik Hwang Suchang. Kemudian Lee Hye-jin meminta bantuan Seo-hyun. Seo-hyun langsung memanggil sekretaris Han Ji-young untuk menanyakan kesetiaannya. Seo-hyun memintanya untuk berdiri di belakangnya karena Ji-young sebentar lagi akan hancur. Akhirnya Han Jun pun kembali kepada Lee Hye-jin. Lee Hye-jin memberitahu Han Jun bahwa dia akan membawa Han Jun pergi ke luar negeri. Han Jun pun mengetahui itu dan mengatakan, "Terima kasih telah melahirkan aku," sambil menangis. Lee Hye-jin pun menjawab terima kasih telah tumbuh dengan sangat baik. Sementara sekretaris Ji-young membawa laporan bahwa dia tidak berhasil membawa Han Jun karena ponsel Lee Hye-jin tidak diaktifkan. Di sisi lain, Ji-young mengetahui bahwa Seong-tae lah yang membuka laci dan ponselnya. Seong-tae mengelaknya dan dia mengantar Han Ji-young ke Kazenda melewati pintu lain. Seong-tae pun menutup pintu itu. Diingatan Suster Emma pada saat dia mencari pertolongan pada saat Han Ji-young terjatuh, dia melihat Seong-tae dan memintanya untuk menghubungi ambulan. Namun pada saat itu Seong-tae terlihat tidak merasa kaget sama sekali, seolah sudah mengetahui hal itu. Polisi pun menyelidiki rumah dan keluarga Hye-won, namun di antara mereka saling menutupi kebohongan. Sebenarnya siapa yang telah membuat Ji-young meninggal? Saksikan episode selanjutnya dan thanks for watching.